Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2016, pemerintah Kota Palopo mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang di Gedung Saudenrai Convention Center pada hari Rabu 11 Maret 2015 dengan mengusung tema akselerasi pelaksanaan dan pemantapan kebijakan strategis dan program prioritas tahun 2016. Selain wali kota, sekretaris daerah, kepala Bapeda, ketua DPRD Kota Palopo, acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh asisten 3 Sekda Provinsi dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang turut mewakili kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pertemuan ini membahas mengenai pokok-pokok RKPD 2016 seperti arah kebijakan pembangunan tahun 2016, program dan kegiatan prioritas tahun 2016, serta isu strategis RPJMD Kota Palopo, RPJMD Provinsi, dan RPJMN. Kegiatan ini diawali dengan pembacaan doa, setelah itu kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh peserta yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum. Dalam sambutannya, Kepala Bapeda Kota Palopo menyampaikan kegiatan musrenbang ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan RKPD awal menjadi rancangan RKPD tahun 2016. Saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan laporan pelaksanaan musrenbang Kota Palopo tahun 2015 ini. Dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, evaluasi rencana pembangunan daerah. Keempat, Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo tahun 2005 sampai 2025. Yang kelima, Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Palopo tahun 2013-2018. Keenam, Keputusan Kepala Bapeda Kota Palopo Nomor 800/27/Bapeda Angka 1/11/2014 tanggal 15 Januari 2015 tentang panitia penyelenggara musrenbang RKPD Kota Palopo tahun 2016. Tema pada musrenbang kali ini, panitia mengangkat tema akselerasi pelaksanaan dan pemantapan kebijakan strategis dan program prioritas tahun 2016. Maksud dan tujuan. Maksud untuk memperoleh masukan dari berbagai stakeholder mengenai aspirasi dan dinamika lingkungan dalam rangka perencanaan pembangunan tahun 2016. Tujuan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD untuk menjadi rancangan RKPD tahun 2016. Waktu dan tempat hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 bertempat di Gedung Saudenrai Convention Center Kota Palopo. Output kegiatan penyempurnaan rancangan awal RKPD 2016 menjadi rancangan RKPD 2016 dari hasil musrenbang antara rencana pembangunan jangka menengah SKPD tahun 2016 dan rancangan musrenbang kecamatan Kota Palopo tahun 2016. Proses pelaksanaan musrenbang RKPD ini melalui tahapan sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan Sekota Palopo
yang dilaksanakan dari tanggal 26 Januari sampai dengan 4 Februari 2015 yang difasilitasi oleh SKPD, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana bersama dengan Bapeda dan unsur LPMK Kota Palopo. Kedua, pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan sekota Palopo yang dilaksanakan dari tanggal 17 sampai dengan 23 Februari 2015 yang difasilitasi oleh Bapeda Kota Palopo dan unsur LPMK Kota Palopo dan para camat Kota Palopo. Ketiga, pelaksanaan forum SKPD lingkungan pemerintah Kota Palopo dengan kecamatan sekota Palopo yang dilaksanakan dari tanggal 4 sampai dengan 6 Maret 2015 yang berlangsung di kantor Bapeda Kota Palopo. Pemateri pada musrembang tahun 2015 ini, pemateri atau narasumber yang kami akan hadirkan antara lain: 1. Ketua DPRD Kota Palopo dengan materi pokok-pokok pikiran DPRD Kota Palopo dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2016. Kedua, Bapak Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan dengan materi Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016. Ketiga, Kepala Bapeda Kota Palopo dengan materi Rancangan Awal RKPD Kota Palopo tahun 2016. Keempat, Kepala Dinas DP 2KD Kota Palopo dengan materi Kerangka Pendanaan RKPD tahun 2016. Yang kelima, Rektor Universitas Cokro Aminoto Kota Palopo dengan materi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Kota Palopo untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peserta, jumlah peserta yang diharapkan mengikuti musrembang ini kurang lebih 300 orang. B. Kelompok terdiri dari delegasi kecamatan, pimpinan SKPD lingkup Kota Palopo, pemerhati masalah sosial, pendidikan, kesehatan, agama dan budaya, tokoh masyarakat, adat, perempuan dan unsur NGO di Kota Palopo. Sumber pendanaan. Sumber dana pelaksanaan musrembang Kota Palopo tahun 2015 bersumber dari APBD Kota Palopo dengan DPA SKPD Bapeda Kota Palopo tahun anggaran 2015. Demikian laporan ini. Selanjutnya dimohon perkenan Bapak Asisten 3 Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan sambutan dan dimohon perkenan Bapak Wali Kota untuk memberikan arahan dan sambutan sekaligus membuka acara musrembang Kota Palopo tahun 2016 yang dirangkaikan dengan launching penggunaan elektronik musrembang Kota Palopo tahun 2015. Demikian laporan ini. Atas segala perhatian kita kami ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, Gubernur Sulawesi Selatan dalam sambutannya yang diwakili oleh Asisten 3 Sekda Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan musrembang kali ini diharapkan dapat menghasilkan output yang berkualitas demi kesejahteraan rakyat khususnya di Kota Palopo. Demikian halnya yang disampaikan Wali Kota Palopo dalam sambutannya. Marilah kita sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat karunia yang diberikan, alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan hari Rabu 11 Maret 2015 di tempat ini namanya Saul dan Bray Convention Center kita hadir bersama di dalam rangka mengikuti acara musrembang rencana kerja pemerintah daerah Kota Palopo. Acara ini merupakan salah satu media di dalam proses perencanaan yang telah dilakukan mulai dari forum di tingkat desa kelurahan sampai di tingkat kecamatan dengan tujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan secara usulan program dari kegiatan prioritas dengan kegiatan arah kebijakan pembangunan daerah. Kita berada di dalam acara bongkahan dengan yang kemarin serta dengan motif
Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang saya tinggi-tingginya atas penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah di Kota Palopo pada hari ini, dengan harapan semoga pertemuan ini akan menghasilkan output perencanaan yang lebih berkualitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, khususnya kepada masyarakat di Kota Palopo ini. Para peserta musrembang yang berbahagia, pelaksanaan musrembang Kota Palopo merupakan forum konsultasi publik antar pelaku pembangunan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi sangat strategis, di mana seluruh pelaku pembangunan daerah dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pandangan terhadap kebijakan serta rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2016, sehingga dampaknya dapat lebih optimal meningkatkan pertumbuhan pada semua sektor pembangunan yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka dalam mengusulkan program dan kegiatan dalam musrembang SKPD berkaitan dengan semua aspek kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam arah kebijakan pembangunan rencana kerja, saya ulangi, kebijakan pembangunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, kota, dan RPJMD Provinsi Selatan dengan RPJM rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 dan memprioritaskan isu-isu strategis nasional seperti yang tertuang dalam 9 agenda prioritas nasional yang kita kenal namanya Nawacita. Musrembang yang dilaksanakan pada hari ini nantinya akan melahirkan dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau yang kita kenal dengan RKPD tahun 2016 yang memuat arah kebijakan kerangka ekonomi makro serta program dan kebijakan prioritas yang disertai pendanaan indikatif sekaligus menjadi landasan penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran serta APBD setiap tahunnya. Bapak Wali Kota yang saya hormati, saya banggakan, hadirin para peserta musrembang yang saya hormati, saya muliakan. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bab 10 pasal 258 dan pasal 278 dan sesuai peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah telah ditegaskan bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah daerah kota kabupaten senantiasa mengacu pada RKPD provinsi dan memperhatikan RPJMD provinsi dalam menyusun dokumen perencanaan, senantiasa memperhatikan dan berpedoman pada peraturan daerah nomor 10 tahun 2013 tentang RPJMD prioritas sebagai RPJMD Provinsi Selatan tahun 2013-2018. Ada kebijakan pembangunan daerah Provinsi Selatan tahun 2016 sesuai rencana pembangunan jangka panjang daerah Sulawesi Selatan, yaitu pertama, jadi saya biasa istilahkan 5 pilar. Yang pertama, pengembangan ekonomi kerakyatan. Kedua, pembangunan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan dan kebudayaan. Pembangunan kesehatan. Yang ketiga, peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah. Dan yang keempat, pengembangan kawasan strategis. Dan yang kelima, peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan. Kinerja daerah yang ingin dicapai pada tahun 2016 sesuai RPJMD 2013-2018 antara lain PDRB per kapita sebesar 27 juta lebih. Pertumbuhan PDRB ditargetkan 7,5 sampai 8,2%. Laju inflasi 3,8%. Penduduk miskin
kisaran 7,5 sampai 8%. Para peserta musrembang yang berbahagia, dalam mendukung visi misi RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2013-2018, maka dijabarkan dengan program prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan, antara lain bantuan SPP bagi mahasiswa baru baik PTN maupun PTS. Ini kan ada ketua Dewan Pengawas dari Komisi Provinsi. Tahun pertama itu target kita sesuai dengan RPJMD 25.000 mahasiswa. Itu dananya siap di APBD Provinsi. Yang sempat kita bayarkan semester 1 dan semester 2 itu hanya 19.400 sekian. Tahun pertama, tahun kedua itu baru 24.000. Jadi berarti ada SIPA ya, sudah sekolah di anggaran, ada sisa yang tidak kita bayarkan. Ini barangkali saya juga sampaikan di tempat forum terhormat ini agar sampaikan kepada keluarga siapa saja asal putra daerah lahir di Sulawesi Selatan mendaftar jadi mahasiswa baru itu akan dibayarkan oleh pemerintah provinsi sepanjang perguruan tingginya itu yang benar yang kalau kasih A atau B. Itu yang pertama, SPP gratis. Yang kedua, bantuan 5 juta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan 100 juta bibit tanaman hutan. Bantuan modal pengembangan usaha makro kecil, bantuan paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa, dukungan fasilitasi dan regulasi terhadap pembangunan industri minimal 24 unit sesuai potensi kabupaten kota, membuka memfasilitasi 500.000 lapangan kerja baru, bantuan paket peningkatan kualitas rumah rakyat miskin, melanjutkan pendidikan gratis sampai tingkat SMA, melanjutkan kesehatan gratis, pengembangan sekolah kejuruan khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan, dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3. Peningkatan kualitas pengajar melalui boarding school, yaitu untuk guru